Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab kedua, yaitu Qismul Adab, bab tentang adab. Jadi pertemuan sebelumnya satu bab, itu bab tentang zikir. Makanya di sini dikatakan al-azkar. Al-azkar jamak min kalimat zikir. Jadi zikir jamaknya apa? Al-azkar. Zikir jamaknya azkar. Adabun jamaknya adab. Jadi di sini al-azkar wal adab. Jadi zikir-zikir dan adab-adab. Dan di pertemuan kali ini kita sudah masuk Qismul Adabi, bagian tentang adab. Tentunya adab terbagi. Ada adab kita kepada Allah dengan cara hanya menyembah hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Cinta, harapan, benci karenanya, untuknya, di jalannya. Ada adab kita kepada Rasulullah dengan cara mencintainya, membenarkannya, mengikutinya. Ada adab untuk diri kita sendiri, memberikan manfaat dan mencegahnya dari mudarat, yang memberikan manfaat dunia, alam barzakh, akhirat. Dan ada adab kepada orang lain dengan cara kita memberikan manfaat, menolak dari diri kita kepadanya mudarat. Dan bahkan kepada alam semesta, kepada binatang, ketika kita menyembelih diperbaiki sembelihannya. Itulah kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sabahtum fa'adzinus sibha. Jikalau kalian menyembelih, perbaiki sembelihannya, itu adabnya. Ya. Begitu pula kepada alam, jangan buang sampah sembarangan, buang di selokan. Akhirnya apa? Terjadi ya, selokan itu buntu. Kalau buntu mengakibatkan banjir. Seperti yang terjadi, ya, banyak yang menanam pohon sembarangan. Akhirnya apa? Air tidak terserap dengan bagus. Akhirnya penuh air, terjadilah banjir. Ya, jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya, jadi ada adab-adab. Seluruhnya diatur dalam Islam. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada diri kita, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada tetangga, adab kita semuanya. Tidak ada lika-liku kehidupan kecuali ada adab dan etikanya. Kepada alam pun begitu, jangan melakukan dosa di alam, karena itu akan merusak alam. Maka kata Allah Azza wa Jalla, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima katabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Sungguh telah nampak kerusakan, ya, di daratan dan di lautan. Kenapa? Disebabkan ulah tangan manusia. Ya, di lautan rusak, kurang ikan. Kenapa? Karena suka dibom. Belum rusak, belum siap dipanen, dibom. Akhirnya yang mati yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil juga apa? Mati juga. Karena bom itu tidak memilih siapa yang mau dibom. Kalau dilempar bom di situ langsung mati semuanya. Yang bibit-bibit, yang kecil-kecil, yang karang-karang, rumah-rumahnya ikan, hancur semuanya. Ada adabnya. Sama dengan pohon-pohon. Ya, jangan semuanya dipotong. Ada daerah-daerah butuh, yang dimana daerah itu apa? Banyak sekali air, jangan di situ. Karena pohon itu menyerap. Ya, menyerap. Ya, penting untuk apa? Apalagi seperti pohon kelapa, pohon kurma. Yaitu banyak sekali menyerap, pohon pisang. Itu bagus di pesisir-pesisir kanan. Ya, pesisir-pesisir sungai. Karena dia banyak menyerap air. Ya. Tapi ini nanti ada pelajarannya khusus untuk tata negara. Khususnya dalam bidang ya khusus entah bisa di pertanian, entah bisa di kehutanan, ya, atau bisa juga di skala
yang penataan. Ya. Sekarang kita masuk kepada hak Allah dulu. Yang pertama al-ikhlasu lillah, ikhlas hanya untuk Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i anisyirik. Allah azza wa jalla berfirman, ini namanya hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi dari firman Allah Ta'ala. Jadi Nabi dikabarkan melalui firman Allah. Beda dengan Al-Quran. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Satu, kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau Al-Quran apa? Semuanya sahih, mutawatir. Yang kedua, ya, kalau hadis qudsi itu tergantung, kalau sahih bisa disandarkan kepada Allah, kalau tidak, tidak. Adapun Al-Quran semuanya disandarkan kepada Allah, kalamullah. Kemudian kata Allah, ana aghnas syuraka anisyir. Saya orang yang paling kaya dari apa-apa yang kalian persyarikatkan. Artinya Allah tidak butuh persyarikatan yang kalian syarikatkan kepada Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia peruntukkan untukku dan untuk selainku, itu namanya syirik. Jadi syirik artinya adalah insirafu li ghairillah. Syirik adalah seseorang memalingkan sesuatunya kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ya, menduakan Allah. Jadi dia palingkan kekhususan milik Allah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Dengan apa saja? Dengan malaikat yang didekatkan, dengan nabi yang diutus, atau dengan wali yang telah dicintai, dengan kuburan, dengan tempat, dengan apa saja. Intinya segala sesuatu yang kekhususan untuk Allah, dia persembahkan kepada selain Allah. Misalnya berdoa, kekhususan untuk Allah, kekhususan untuk Allah. Tidak boleh orang berdoa kepada Allah kepada selain Allah. Siapa yang melakukannya, dia kesyirikan. Sembelihan hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah. Salat tidak boleh diperuntukkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, kata Allah, saya akan meninggalkannya dan meninggalkan apa yang dia persyirikatkan atasku. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih dajjal, qala qulna bala, faqala asyirkul khafi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian ingin saya kabarkan yang lebih aku takuti atas kalian daripada munculnya Masih ad-Dajjal? Maka para sahabat berkata, kita mau ya Rasulullah, kabarkan. Dahsyatnya itu, kenapa ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Padahal fitnah Dajjal saja seseorang sudah disuruh berlari, jangan temui. Hafal surah Al-Kahfi ayat 1-10. Apa yang kata Nabi yang lebih Nabi takuti daripada fitnah Dajjal? Asyirkul khafi. Syirik kecil, syirik tersembunyi. Apa itu? Ayyakumar rajulu yusalli fayusayyinu salatahu liman yara min nazari rajulin. Yaitu seseorang berdiri salat, memperindah salatnya agar dilihat oleh laki-laki lain. Sekarang coba kalau salat di depan abita dengan tidak ada abita, bagaimana salatnya? Kalau salat di depan ustadznya dengan tidak ada ustadznya, bagaimana? Kalau tidak ada kapan cepat-cepat, kalau ada deh nak berindah pelan-pelan, rukunya sempurna. Tapi kalau tidak ada, coba bagaimana sikap tas solat di depan mertua. Kira-kira kalau datang pergi melamar ke rumah seorang wanita, antum mau lakukan sunnah Nabi, kalau masuk di rumah orang lain, Nabi lakukan solat. Kira-kira bagaimana gaya tas solat di depan calon mertua dengan kalau solat tengah malam seorang diri.
Kalau berbeda, itulah yang namanya syirik apa? Al-khafi, yang tersembunyi. Seseorang beda kalau ada banyak orang, cara baca Qur'annya bagaimana dengan sedikit orang. Nah, ini yang ditakuti oleh Nabi. Hati-hati. Apalagi para pembaca Al-Quran paling ditakuti oleh Nabi. Ya, yang bagus suaranya tetap jaga niatnya, jaga niat. Yang bagus ceramahnya menggelegar, jaga niat. Ya, kalau ada niat begitu, ya beristighfar segera kepada Allah. Kemudian yang ke-76, muraqabatullah. Sifat merasa diawasi oleh Allah. Ini juga adab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Jadi kalau lakukan kesalahan, iringi dengan kebaikan. Karena tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam gemar melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi kalau ada kesalahan, tak qadarullah melihat hal-hal yang haram. Tidak sengaja. Satu kali, ternyata diikuti yang kedua kali. Pergi lihat Al-Quran. Pergi belajar. Pergi berwudu, pergi sholat, pergi istighfar. Iringi. Karena jangan sampai dosa kita anggap kecil. Kata para ulama, la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah kalian menganggap remeh dosa yang kecil. Ya, dosa 1, dosa 2, dosa 3. Ya, melanggar 1, melanggar 2, melanggar 3. Sesungguhnya gunung-gunung itu berdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Di antara hal yang paling menghapuskan kesalahan, kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Perangai yang lembut, akhlak yang baik itu sebab terbesar yang menggugurkan dosa seorang hamba. Karena tidak ada kebaikan yang lebih berat timbangannya dibandingkan akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul dalam akhlak yang agung. Jadi jangan dianggap bahwa akhlak yang baik bukan ibadah. Ibadah itu ada mahda, ada gairah mahda. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ada ibadah yang ada kaifiyahnya, ada ibadah apa tanpa kaifiyah. Ada ibadah yang terbatas dengan waktu, ada yang ibadah tidak terbatas dengan waktu. Ada ibadah terikat dengan pergerakan seperti sholat, puasa, haji. Ada ibadah tidak ada ikatannya dengan pergerakan seperti akhlak yang baik. Kita mau minum, bagaimana cara minum yang baik. Kita menjamu tamu, bagaimana kita bertetangga, ya, satu rumah, berteman, bersahabat, anak ke bapak, bapak ke anak. Ada semua akhlaknya. Kemudian sab'un ad-du'a, yaitu doa. Di antara adab seseorang adalah senantiasa berdoa. Karena di antara keburukan adab seseorang ketika senantiasa mengandalkan dirinya sendiri. Seakan-akan dia boleh, dia mampu, saya. Ya. Nanti terpeleset baru tahu. Ternyata apa? Dia tidak mampu mengambil kebaikan, menolak mudarat kecuali Allah tolong. Kata Nabi ad-du'a, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang akan senantiasa diijabah doanya selama dia tidak apa? Terburu-buru. Apa itu caranya terburu-buru? Yaqul da'autu falam yustajib li.
Saya sudah berdoa, tidak dikabulkan doaku. Sudah berdoa, sudah tidak dikabulkan. Ini diantara buruknya apa? Adab kepada Allah. Adab yang baik dalam berdoa, seseorang kalau berdoa yakin Allah ijabah doanya selama dia kebaikan. Kalau tidak, dia baiki sangkanya kepada Allah. Allah kalau tidak ijabah doaku seperti yang saya minta, berarti Allah gugurkan dosa aku seperti apa? Kadar doaku. Kalau dia tidak hal seperti demikian, maka yakin bahwa Allah titipkan doanya untuk diberikan pahalanya di akhirat. Dan itu lebih kita butuh. Ya, jadi jangan pernah putus asa karena doa, kata Ibnu Qayyim, hanya 3. Dikes langsung sesuai yang kita minta, atau diganti dari keburukan yang akan menimpa kita sebabkan dosa kita, diganti sebagai penggugur dosa sesuai kadar dosa kita. Yang ketiga adalah disimpankan di hari akhirat. Kemudian at-taswir, menggambar. Nah, di antara adab tidak boleh seseorang menggambar. Tapi gambaran apa yang dimaksud? Gambaran makhluk hidup. An Abi Juhaifah radhiyallahu an qala anan nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwira. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, Nabi melaknat sallallahu alaihi wasallam orang yang suka menggambar. Al-musawwir banyak maknanya. Ada yang mengatakan di sini bukan gambar yang kita gambar, tapi di sini memahak. Seperti dilakukan bapaknya Nabi Ibrahim, buat patung dari batu. Itu namanya al-musawwir. Ada juga mengatakan tidak, al-musawwir bukan hanya patung. Mau dia kayu kek, mau dia benda apa saja, bahkan mau dia gambar dengan tulisan, sama. Intinya dia menggambar. Intinya berbentuk makhluk. Tapi lebih dilarang kalau dia persis, misalnya patung, persis manusia. Ya. Dan ini melakukan patung-patung ini awal kesyirikan. Terjadi di masa Nabi Nuh. Dahulu orang-orang di masa Nabi Nuh, dia mengatakan bagus ini kalau si fulan orang soleh kita buatkan patung, supaya generasi kita nanti kenal, menjadi pahlawan, menjadi apa? Orang yang bisa menjadi uswah. Bilang fulan itu dulu solehnya begini. Iya. Tapi setelah meninggal, setan datang. Dulu itu bapakmu bukan cuma mengenang, tapi dia itu sembah. Dia itu berikan sesajian. Itulah yang terjadi. Ya. Sehingga dilarang. Ini namanya saddus sarai. Mencegah keburukan-keburukan yang akan terjadi. Di antaranya nih, kenapa dilarang patung digambar di paha? Karena bisa menyebabkan terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan nantinya. Awalnya cuma dikenang, nanti disembah. Ya. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang terjadi di Mekah. Sampai kata Ibnu Katsir 360 patung ada di sekeliling Ka'bah. Itu apa? Dari orang-orang soleh. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibu fi jahannam. Sesungguhnya seluruh yang menggambar, memaha, intinya membuat seperti apa? Makhluk hidup, semuanya masuk ke dalam neraka. Dan nanti apa yang dia gambar, apa yang dia paha, Allah akan jadikan setiap yang dia paha disuruh perintahkan untuk memberikan apa? Jiwa. Ya. Hidupkan ini. Kau yang menggambarkan, kau yang bikinkan, hidupkan, kasih jiwa. Mereka tidak bisa. Maka mereka pun diazab di dalam jahannam bersama mereka. Ya.
Itulah yang kata Allah dalam firman-Nya tentang orang-orang penghuni neraka apa? Semuanya masuk, baik manusia, jin maupun para bebatuan. Bab yang baru, ibadat, tentang adab dalam ibadah. Ta'ahadul Quran, bagaimana bersahabat dengan Al-Quran. Kalau tadi kepada Allah, dengan cara apa saja tadi kepada Allah? Satu, ikhlas hanya untuk Allah. Dua, merasa diawasi oleh Allah, senantiasa berdoa dan tidak bersegera mengatakan belum di ini. Kemudian jangan membuat tandingan apa yang dilakukan Allah, yaitu taswir, mencipta, membuat. Karena Allah al-musawwir, Allah satu-satunya yang bisa mencipta, al-khaliq, al-mudabbir, al-muta'al, al-jabbar. Sekarang hakul ibadat, tentang ibadah. Ta'ahadul Quran, tentang ahli Quran. Wahid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Allahu akbar. Kata Nabi, ikatlah Al-Quran itu, merojaki terus, baca terus, jangan kita tinggalkan. Sampai Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih berat, lebih liar daripada unta yang tidak terikat. Ya, artinya ini Al-Quran kalau tinggalkan saja 1 bulan hilang semua. Ya, kalau tidak dimurojaah hilang semua itu. Makanya ya, ini program kita kalau sudah dapat semuanya 5 juz, insyaallah tidak ada lagi hafalan. Kecuali ini virus ya, sambil menanti ya, menanti untuk selesai hafalannya teman-temannya. Tidak ada lagi hafalan, fokus merojaah. Cara merojaahnya, setiap hari kita merojaah setengah juz. Pagi setengah juz, pada maghrib, pada subuh merojaah setengah juz. Tapi itu saja, misalnya juz 30 dari An-Naba sampai Ad-Duha, itu saja dia merojaah subuh, itu dia merojaah apa? Maghrib. Besoknya lagi Ad-Duha sampai An-Nas, itu saja dia merojaah, jadi 4 hari. Kita mengajinya 5 hari saja, supaya 5 juz dalam 1 pekan. Ya, setengah-setengah juz saja. 1 juz 1 hari. One day, 1 juz. Ya, tapi merojaah saja, tidak ada lagi hafalan, tidak ada lagi setoran, fokus merojaah supaya antum bila nanti keluar dari sunnah 5 juz bisa diuji. Bukan main kalau 5 bulan fokus apa? Merojaah, masa tidak mungkin. 5 juz 1 pekan. Nah, masa tidak mungkin. Berarti berapa kali itu merojaah? Kalau 5 bulan berarti 20 kali merojaah. Karena 1 bulan 4 kali kan? 5 bulan 20 kali. Masa tidak mungkin 20 kali merojaah. Dan itu dilakukan sebulan itu 5 sampai 10 juz 1 hari. Ya, orang-orang Arab itu memang Masya Allah ya, kalau mengaji kaget-kaget. Mereka itu 5 juz makanan hari-harinya. Bahkan Nabi bilang tidak ada penghafal yang mungkin di bawah 5 juz. Ya, kalau ada penghafal merojaahnya di bawah 5 juz, nyami harap hafalannya mungkin. Teman saya juga Alwi ya, beliau sudah 11 kali duduk kubro. Bisa dinonton di YouTube-nya Alwi Rustiawan di Masjid Citraland. Itu dari pada subuh sampai maghrib. Beliau itu 1 hari paling sedikit 7 juz merojaah. Nanti insyaallah semoga beliau ada kesempatan untuk jalan-jalan ke sini. Kita ajak. Beliau memberikan materi tentang bagaimana melawan jiwa yang malas dalam merojaah. Karena beliau sampai luka lehernya. Ya, ada lukanya, akhirnya dia harus konsumsi madu. Karena saking banyaknya merojaah. Tapi cita-citanya dia mau 1 kali duduk 100 kali. Cita-citanya. Bahkan tahun kemarin mau duduk di hadapan Sebilal. Tapi kalau Allah Sebilal pada saat itu pergi berhaji.
Ya. Masya Allah, sekarang sudah 13 kali kalau tidak salah, karena terakhir baru-baru saya kirim juga di grup, beliau simaan lagi 30 juz lagi, baru-baru sekali, mungkin sekali. Dan Masya Allah, ya, dia bisa fokus begitu. Awalnya memang setengah mati, tapi sekarang sudah fokus, sudah dikasih rumah tahfiz, menjadi pengelola TPA di masjid lagi, gajinya Masya Allah, dikasih mobil, umroh setiap tahun kalau mau. Ya, itulah ahli Quran, dia dimuliakan. Sama dengan saya bilang, dihajikan, tanggung makannya, tempat tinggalnya, uang belanjanya. Ahli Quran, sibukkan dengan Al-Quran. Ya, dunia akan ikut. Kemudian kata penulis, setelah ta'ahadul Quran, jadi Al-Quran ini harus selalu dijaga. Kenapa? Karena dia lebih liar daripada unta yang tidak terikat. Wujub salatil jamaah, wajibnya salat jamaah. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah. Nabi didatangi seorang laki-laki yang buta. A'ma ini butanya dari lahir. Ya. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, inna laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memiliki tali yang saya berpegang padanya menuju masjid. Ya. Fasa'ala Nabi ayyurakhizalah. Dia meminta kepada Nabi agar dia diberikan keringanan supaya dia sholat di rumah saja. Kenapa? Tidak ada tali yang membimbingnya. Dia juga buta. Masjid jauh. Fayusalli fi baiti farakhazalah. Agar dia sholat di rumahnya, maka Nabi memberikan keringanan kepadanya. Falamma walla da'ahu. Ketika Nabi berpaling, Nabi panggil balik. Tadi yang bertanya, yang minta keringanan, bakal berkata, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah kamu mendengar suara azan melakukan salat? Qala na'am, iya saya dengar. Qal fa'ajib, kalau begitu jawab. Artinya apa? Wajib menuju ke masjid. Mau buta, tidak ada pegangan, tidak ada yang ngantar. Sama ya, kalau ini tali, ini sama, tidak ada yang ngantar. Tetap bimbing diri kita sendiri menuju masjid. Di sini menunjukkan apa? Tentang pentingnya sholat berjamaah. Nabi saja dahulu sakit sampai dipapa 2 orang. Jadi Nabi karena sakit keras yang menjelang kematiannya, demam tinggi, ya, harus dipapa 2 orang. Jadi 2 yang angkat Nabi. Sampai kakinya Nabi terseret di tanah. Terseret. Saking tidak bisanya berdiri. Masih apa? Menjumpai sholat berjamaah. Kita baru kisah sedikit. Jangan. Ya, kalau kita mati di jalan syahid. Ya, mau batu-batu, mau apa, pokoknya ke masjid. Selama dengar azan, kecuali kalau tidak bisa mantengki ke masjid. Beda kalau hujan ya, hujan ada uzurnya. Biar sehat. Kalau sakitnya bukan hanya apa yang bisa menahan kita ke masjid, dan kita yang lebih tahu mampu kita atau tidak. Ya, bukan malas atau tidak, mau atau tidak, tapi mau kita atau tidak, bisa atau tidak. Paksakan. Nabi sampai apa? Dipapa 2 orang terseret kakinya. Dan al-masyu ila al-masjid, berjalan ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus salata fa alaikumus sakinah." Jikalau kalian mendatangi salat, maka wajib atas kalian berjalan dengan ketenangan. Ya, ini ya yang kita sudah pelajari tentang hak Allah. Ya, hak Allah dalam kepada Allah secara khusus dengan mengikhlas diri kepadanya, kemudian merasa diawasi olehnya, berdoa hanya kepadanya, tidak membuat tandingan atasnya. Kemudian diantara adab kita kepada Allah, menjaga kalamnya,
menjaga perintahnya itu sholat, khususnya sholat berjamaah dengan cara berjalan di masjid. Kemudian insyaallah hakul makhlukin. Nanti di bab setelahnya kita akan mempelajari hak para makhluk. Yang pertama makhluk yang ada haknya, yang paling utama kita berakhlak padanya, beradab padanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.